Mantan pemain internasional Kroasia, Ivan Rakitic, dilaporkan telah setuju untuk bergabung dengan tim Liga Pro Saudi, Al-Shabab. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, sang gelandang telah memberitahu klubnya, Sevilla, mengenai keputusannya dan akan menjalani tes medis akhir pekan ini. Chelsea tertarik pada bintang timnas Amerika Serikat, Anthony Robinson. The Blues menambahkan bek Fulham ke dalam daftar target transfer potensial. Jurnalis The Blues, Simon Phillips, bersama dengan koresponden Daily Mail, Sami Mokbel, melaporkan bahwa pemain bertahan Fulham tersebut telah bergabung dengan pemain Crystal Palace, Michael Olise, dan pemain Newcastle, Callum Wilson, sebagai pemain yang masuk dalam radar mereka. Pemain timnas Amerika Serikat ini akan memperkuat lini belakang Mauricio Pochettino, sekaligus memberikan perlindungan bagi Ben Chilwell yang sering mengalami cedera. Chelsea bukanlah satu-satunya tim Liga Primer yang melihat Robinson sebagai target transfer potensial di bursa transfer musim panas ini. Liverpool telah melakukan pembicaraan mengenai Robinson pada musim panas ini, dengan Jurgen Klopp dan kawan-kawan menyukai kemampuannya di lini depan dan belakang. Crystal Palace tertarik untuk mendatangkan gelandang Birmingham City, Jordan James, pada bursa transfer Januari ini, menurut jurnalis Fabrizio Romano. Birmingham City dilaporkan telah menolak tawaran dari Atalanta pada awal Januari karena mereka ingin mempertahankan sang pemain di sisa musim ini. Gelandang Manchester United, Casemiro, akhirnya memberikan tanggapan mengenai rumor transfernya dengan klub Liga Pro Saudi milik Cristiano Ronaldo, Al Nassr. Berbicara kepada MBC, Casemiro menyatakan, "Semuanya luar biasa. Sejak hari pertama, saya dibuat merasa sangat disambut oleh klub, para pemain dan fans. Saya menerima begitu banyak cinta, di dalam dan di luar lapangan. Itu adalah pengalaman yang unik dan ajaib dan saya membutuhkan pengalaman seperti itu. Saya sangat senang di Manchester dengan segala hal yang ditawarkan kota dan klub kepada saya. Saya senang dengan hal tersebut dan membantu klub untuk berkembang dan kembali ke jalur prestasi. Jadi ya, saya senang bermain untuk Manchester United." Manchester United telah mendapatkan lampu hijau untuk mengincar pemain Crystal Palace, Michael Olise. Menurut Football London, Olise lebih memilih untuk bergabung ke Old Trafford daripada Chelsea. Olise merupakan pendukung Setan Merah dan sang juara 13 kali Liga Primer tertarik padanya. Pemain berusia 22 tahun itu tampaknya akan segera menuju Stamford Bridge pada musim panas lalu setelah The Blues mengaktifkan klausul pelepasannya yang bernilai 35 juta pound sterling, namun ia akhirnya tetap bertahan di Selhurst Park dan menandatangani kesepakatan baru. Liverpool akan menghadapi pertarungan untuk meraih target manajerial. Menurut The Telegraph, Liverpool akan menghadapi pertarungan untuk mendapatkan target manajerial utama mereka musim panas ini, dengan Xabi Alonso menarik minat Bayern Munich dan Roberto De Zerbi dari Brighton yang masuk dalam daftar incaran Manchester United jika mereka memecat Erik ten Hag musim panas ini. Eddie Howe berbicara tentang jalan keluar dan situasi Almiron. Eddie Howe mengenai potensi kepergiannya dari Newcastle United pada hari-hari terakhir bursa transfer Januari via Fabrizio Romano. "Ada kemungkinan seseorang akan pergi, saya sudah menjelaskannya. Itu tidak berubah, kita harus menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi." Tentang Miguel Almiron, dia sedang sakit, benar-benar sakit. Masa depan? Saya ingin dia bertahan. Miguel akan pergi minggu depan? Itu sulit. Saya tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, ada kemungkinan seseorang akan pergi. Itu tidak berubah. Bayern Munich mengumumkan perekrutan Sacha Boey dari Galatasaray. Bayern Munich resmi merekrut bek muda berbakat Sacha Boey dari Galatasaray. Bek asal Perancis berusia 23 tahun itu pindah ke Munich dengan kontrak hingga 30 Juni 2028. Biaya kontraknya disebut mencapai 35 juta euro atau sekitar 600 miliar rupiah. Kedatangan Boey disambut baik oleh pihak Bayern. CEO FC Bayern Jan Christian Dreesen mengatakan bahwa Boey adalah pemain muda dengan banyak potensi. Tottenham Hotspur dalam pembicaraan dengan klub Brugge untuk Antonio Nusa. Tottenham sedang bernegosiasi dengan klub Brugge untuk mendatangkan pemain sayap Antonio Nusa, menurut Thea Emtal. Klub Belgia tersebut menghargai pemain berusia 18 tahun itu dengan harga 25,6 juta pound sterling dan mungkin akan mengesahkan penjualannya setelah menolak tawaran 23,5 juta pound sterling dari Chelsea awal bulan ini. Update terbaru, Brentford capai kesepakatan untuk target Spurs Antonio Nusa. Brentford baru saja mencapai kesepakatan dengan klub Brugge untuk merekrut Antonio Nusa. Kesepakatan terjadi dengan biaya lebih dari 30 juta pound sterling. Lampu hijau juga sudah menyala dari pihak pemain. Ia akan bertahan di Brugge hingga Juni dan bergabung dengan Brentford pada bulan Juni. Kesepakatan Stefano Sensei sedang berlangsung antara Inter Milan dan Leicester.
Kesepakatan pinjaman dengan jaminan 500.000 pound sterling segera ditambah opsi pembelian wajib senilai lebih dari 2 juta pound sterling jika promosi ke Premier League. Amadou Onana akan bertahan di Everton pada bulan Januari. Target Chelsea dan Arsenal, Amadou Onana, rupanya memilih untuk bertahan di Everton bulan ini, meskipun telah dikaitkan dengan sejumlah tim lain. Setelah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pemain paling penting bagi The Toffees, sang gelandang diperkirakan akan meninggalkan Goodison Park sebelum tenggat waktu transfer hari Kamis. Onana akan terus berada di Everton untuk membantu tim asuhan Sean Dyche menghindari degradasi ke Championship menurut situs Belgia, DHL Sports. Matthias Soule menolak Al-Ittihad, ia ingin bertahan di Eropa. Matthias Soule telah memberitahu Al-Ittihad bahwa ia menolak tawaran mereka. 30 juta pound sterling untuk Juventus, gaji besar untuk sang pemain untuk pindah ke Saudi, tetapi Soule mengatakan tidak. Soule ingin bertahan di Eropa untuk melanjutkan rencana karirnya karena ia ingin mewujudkan mimpinya dipanggil timnas Argentina. Spurs meloloskan Kudus dan Diomande pada musim panas lalu. Menurut Tottenham News, Tottenham melewatkan kesempatan untuk merekrut Mohamed Kudus dan Mohamed Diomande sebelum West Ham dan Rangers melakukannya. Kudus bergabung dengan The Hammers dari Ajax pada awal musim, dan Diomande meninggalkan Nordsjælland untuk bergabung dengan Rangers pada awal bulan ini. Kudus dan Diomande, serta pemain yang dikabarkan menjadi target West Ham, Ibrahim Osman, dilaporkan telah ditawarkan ke Spurs saat masih di Nordsjælland dengan nilai transfer di bawah 8 juta pound sterling. Manchester United juga diberi opsi untuk merekrut ketiganya dengan harga yang sama, namun Setan Merah juga menolaknya. Brentford melihat tawarannya untuk Fitz Dallinga ditolak oleh Toulouse. Toulouse telah menolak tawaran senilai 15,4 juta pound sterling untuk striker Belanda Fitz Dallinga yang diajukan oleh Brentford. Menurut L'Equipe, pemain berusia 23 tahun itu, yang melakukan debut internasionalnya melawan Gibraltar pada bulan November, telah mengantongi 10 gol dalam 26 pertandingan untuk klubnya musim ini. The BS mungkin harus meningkatkan tawaran mereka secara substansial untuk mendapatkan kesepakatan karena Toulouse menginginkan hingga 34,2 juta pound sterling untuk sang pemain. West Ham mengincar langkah peminjaman untuk pemain buangan Chelsea. West Ham dikabarkan bertekad untuk menyelesaikan proses peminjaman bek Chelsea, Trevoh Chalobah, sebelum bursa transfer Januari ditutup. Bek asal Inggris itu, yang belum pernah memainkan satu pertandingan pun musim ini, telah dikaitkan dengan kepindahannya ke klub-klub seperti Bayern Munchen, Tottenham dan AC Milan. Xavi akan keluar dari Barcelona. Manajer mengonfirmasi bahwa ia akan pergi pada akhir musim dalam pengumuman yang mengejutkan setelah tim Katalan mencetak 5 gol di kandang Villarreal. Xavi mengkonfirmasi dalam sebuah konferensi pers bahwa ia akan meninggalkan perannya di akhir musim. Sang pelatih Barca berbicara setelah melihat timnya dikalahkan 5-3 di kandang sendiri oleh Villarreal dalam lanjutan La Liga. Hasil tersebut membuat sang juara bertahan La Liga tertinggal 10 poin dari pemuncak klasemen Real Madrid. Berbicara pada konferensi pers pasca pertandingan, bos Barcelona mengatakan, M'agradaria anunciar doncs, que el 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça. És una decisió... Hem estat parlant ara amb el president, amb Rafa Yuste, amb Alejandro Echeverría, amb Deco i amb part de l'staff. Ada spekulasi mengenai masa depan Xavi di klub dalam beberapa pekan terakhir setelah klub kalah 4-1 dari rivalnya, Real Madrid, di final Piala Super Spanyol dan kemudian tersingkir dari Copa del Rey menyusul kekalahan memalukan 4-2 dari Athletic Club. Dengan kekalahan atas Villarreal pada hari Sabtu, raksasa Katalan kini telah kebobolan 9 gol dalam 2 pertandingan terakhir mereka. De Zerbi dari Brighton difavoritkan untuk menggantikan Xavi di Barcelona. Manajer Brighton, Roberto De Zerbi, dianggap sebagai kandidat favorit untuk menggantikan Xavi sebagai manajer Barcelona berikutnya di musim panas, menurut Daily Mail. Xavi mengumumkan pada hari Sabtu setelah kekalahan Barcelona atas Villarreal bahwa ia akan keluar dari klub pada akhir musim yang sedang berlangsung. Hansi Flick juga difavoritkan untuk menggantikan Xavi di Barcelona. Mantan manajer Bayern Munich dan Jerman dianggap sebagai favorit untuk menggantikan Xavi di Barcelona pada musim panas mendatang. Presiden Barcelona Joan Laporta mencoba merekrut Flick pada tahun 2021 dan hanya setelah penolakan pelatih asal Jerman itu, Xavi dipekerjakan sebagai manajer klub.
Pelatih Real Sociedad, Imanol Alguacil, dikaitkan dengan pekerjaan di Barca. Menurut Gerard Romero, Barcelona dan Joan Laporta sebelumnya telah mengadakan pembicaraan dengan pelatih Real Sociedad dan pelatih asal Spanyol tersebut dapat menjadi kandidat untuk menggantikan posisi Xavi Hernandez di musim depan. Satu-satunya masalah adalah bahwa kontrak Alguacil dengan La Real masih berlangsung hingga 2027. Bos Bayern Tuchel ungkapkan keinginan untuk melatih di Spanyol. Thomas Tuchel mengisyaratkan bahwa ia ingin melatih sebuah klub di Spanyol, di tengah spekulasi yang menyebutkan bahwa ia akan menggantikan Xavi sebagai pelatih Barcelona musim panas mendatang. Dalam sebuah kunjungan ke klub penggemar Bayern, Red Stars di Heidenheim, Tuchel mengatakan, pindah ke luar negeri akan menarik bagi saya lagi. Spanyol memiliki liga yang luar biasa. Dari sudut pandang saya, dan berdasarkan pengalaman saya bekerja dengan pemain Spanyol, mereka memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Ketika Anda berbicara dengan pemain Spanyol, saya dengan cepat merasakan bahwa Anda terlibat dengan orang tersebut. Pelatih asal Jerman berusia 50 tahun ini terikat kontrak di Bayern hingga 2025. Dia sebelumnya pernah bekerja di tanah kelahirannya di Mainz dan Borussia Dortmund. Sementara juga pernah memperkuat tim kelas berat Ligue 1, Paris Saint-Germain, dan memimpin Chelsea meraih gelar juara Liga Champions. Saksikan terus berita sepak bola terbaru setiap jam 7 malam waktu Indonesia Barat, hanya di channel 96 derajat.